ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin sidang jamaah majelis zikir dan selawat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perputaran waktu dalam tahun Hijriah telah memasuki bulan ke-8. Bahkan pada saat ini kita hampir meninggalkan bulan Syawal, sebuah bulan yang sangat diagungkan dan mempunyai kelebihan tersendiri dalam kalender Islam. Dan insya Allah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya kita akan berjumpa dengan satu bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah, yaitu bulan Ramadan. Dalam bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya selalu berselawat untuk Nabi, dalam arti memberikan rahmat. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Beranjak dari hal tersebut, sudah sepantasnya kita memanfaatkan waktu kita untuk selalu melakukan hal-hal yang bernilai ibadah. Karenanya jadikanlah acara kita pada malam ini sebagai bentuk rasa kita dalam berkhidmah kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh karunia pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lautan pahala yang akan kita arungi pada malam ini adalah melalui pembacaan qiraatul maulid, zikir, salawat, baik itu Al-Barzanji, Al-Naibai, Syaraful Anam, Syidud Durabi wa Ulami, dan ada pasidah-pasidah yang mengagungkan bulan suci Ramadan dan lainnya. Pembacaan salawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu ajaran yang sangat sakral untuk mengembalikan jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya pula kita mempertautkan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sungguh sangat bermanfaat guna meningkatkan kualitas hati kita menuju derajat ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis salawat hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan limpahan berkah, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita semua. Serta kita membaca salawat dengan penuh rasa ikhlas, tawadhu, menghadirkan perasaan khusyuk, seakan-akan sedang duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sekalian, dan kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan rasa ikhlas ini pada malam ini kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sekarang untuk pertama kali kita berselawat kepada beliau. Apabila saya mengucapkan sallu ala nabi, jawablah dengan ikhlas tadawu hati kita, sallallahu ala Muhammad, sallu ala nabi, sallallahu ala, sallu ala nabi, sallallahu ala, sallu ala nabi, sallallahu ala Muhammad. Zikrun nabi sallu alaihi wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Siapa saja yang membaca selawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dan menghapus darinya 10 keburukan dan mengangkat ketinggiannya 10 derajat di syurga nantinya. Moga dengan bacaan selawat kita pada malam yang sangat mulia raya ini, sambil mengagungkan suatu bulan, kita akan meninggalkan suatu bulan, yaitu bulan Sya'ban, dan akan menyambut bulan Ramadan dengan penuh rasa hati ikhlas, dengan penuh rasa hati yang kita mencintai dan timbul mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan supaya hati kita bersih daripada segala dosa-dosa. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk sekarang selanjutnya kita lanjutkan ke dalam pembacaan zikir kita. Dalam hal ini kita awalkan dengan pembacaan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Walid pada Walid kami silakan. Sekarang sama-sama kita buka halaman pertama, atau bisa juga dilihat bacaannya pada masyhad pada layar. Kita baca sama-sama dengan penuh keikhlasan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sama-sama. Ya Rabbi sholli Ya Rabbi, salli ala
bersama-sama dengan penuh keikhlasan. Jadi sekarang kita buka halaman 2. Kita baca Rasulullah Allah di mana di dalamnya terdapat satu doa, Rabbi faj'alna minal akhyar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang terpilih. Selanjutnya kita baca Hasbi Rabbi Jallallahu ma fi qalbi ghairullah. Ketika kita merasa hilang, ketika kita sedang bisa mengucapkan ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hatiku selain mengingat Allah. Jadi sehingga perlu diperhatikan ada dua redaksi. Redaksi yang pertama ma fi qalbi, yang lanjutannya adalah alal hadi sallallahu. Adapun redaksi yang kedua ma bi qalbi, ini lanjutannya adalah Nur Muhammad sallallahu. Kita baca sama-sama dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan. Hasbi Rabbi
Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita buka halaman 4. Kita akan membaca qasidah Ya Allah Ya Allah yang di dalamnya terdapat pengakuan akan kekurangan kita, akan begitu banyaknya aib kita. Oleh karena itu sejatinya kemuliaan yang kita dapatkan hari ini adalah karena Allah masih menutup aib dan kekurangan kita. Namun dengan kemaafan Allah yang begitu luas, mudah-mudahan walaupun dosa kita cukup banyak, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, 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 ya Allah.
Sidang jemaah salawat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita baca salawat kawakib, di mana di dalamnya mengisahkan tentang betapa besarnya kerinduan unta kepada Rasulullah SAW. Di sini dapat kita petik satu pelajaran. Unta yang merupakan binatang yang tidak ada akal, tetapi begitu cinta pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai umat Muhammad untuk selalu mencintai Rasul kita Nabi Muhammad SAW.
Yaumul Furqan itu artinya adalah hari Badar. Jadi perang Badar terjadinya pada bulan Ramadan. Maka diturunnya Al-Quran pada hari Furqan, artinya hari pemisahan antara hak dan batil, itulah hari Badar. Maka pentingnya dilaksanakan. Mungkin barangkali insya Allah kalau memang ada kesempatan, ada peluang, nantinya di bulan Ramadan akan kita peringati ataupun akan kita buat satu acara, kita beri nama dengan Haflah Badar, bermakna memperingati tentang perang Badar. Semoga menjadi semangat kepada kita untuk seterusnya bisa membedakan antara hak dan batil, bertawasul dengan ahli Badar. Dan insya Allah nantinya juga akan kita baca selawat Badriyah, bertawasul dengan para syuhada. Baiklah, kita buka menuju itu qasidah tentang kelebihan, keistimewaan dan keutamaan Ramadan. Asy-syahrul 'azim syahrul Ramadan, asy-syahrul karim jabil ghufran, bulan yang Asyarul 'azim
Sampailah kita sekarang di kisah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun prosesi Mahalul Qiyam, yaitu berdiri tak kala sampai pada bacaan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan gambaran penghormatan dan kebahagiaan umat Islam atas nikmat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri untuk mengagungkan sekaligus sebagai ungkapan sukacita atas kehadiran baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang sangat lumrah, bahkan telah dicontohkan sendiri oleh para sahabat sebagai generasi pertama salafus salih. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit berkata, berdiriku karena yang mulia Rasul adalah kewajiban. Meninggalkan kewajiban itu tidak benar. Aku heran pada orang yang cerdik pandai melihat keelokan Nabi Muhammad SAW, tapi dia enggan untuk berdiri. Salah satu hal yang lain perlu kita ketahui, pada saat pembacaan ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, adalah penggunaan lafaz mukhatab, itu orang yang kedua, di mana sebelumnya oleh penyusun kitab Qiraatul Maulid menggabungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dhamir ghaib atau dengan bentuk kata kerja ketiga. Namun ketika sampai pada kisah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggunaan lafaznya berubah dari dhamir ghaib, dari dhamir orang yang ketiga kepada dhamir mukhatab. Ini menunjukkan para ulama seolah-olah dia merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapannya. Lantas dia berdiri untuk mengagungkan kehadiran baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, marilah kita menghadirkan hati seolah-olah kita juga ikut merasakan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid yang sangat mulia ini. Kita berharap dengan pembacaan salawat kepada Nabi membayangkan kehadiran